Di dalam dirimu, ada sesuatu yang lebih kuat dari rasa takut. Sesuatu yang lebih besar dari keraguan. Sesuatu yang telah lama tertidur, menunggu untuk kau bangunkan. Pernahkah kau merasa seolah dunia bergerak cepat, tapi langkahmu tertinggal? Kau berusaha, tapi hasilnya tak sebanding dengan tenaga yang kau keluarkan. Kau bekerja keras, tapi entah mengapa, kekayaan, kesempatan, dan keberhasilan terasa menjauh, seakan menolak mendekat padamu. Berhentilah sejenak. Tarik napas dalam. Karena yang akan kau dengar bukan sekadar kata-kata. Ini adalah percakapan antara dirimu dan pikiranmu sendiri. Mungkin kau sudah membaca banyak buku, menonton banyak video motivasi, mendengarkan banyak nasihat, tapi jauh di dalam masih ada suara kecil yang berkata, "Kenapa belum juga berubah?" Suara itu bukan musuhmu, itu adalah panggilan dari kesadaranmu. Sebuah isyarat bahwa kau sudah siap untuk sesuatu yang lebih besar. Napoleon Hill pernah berkata bahwa pikiran manusia adalah magnet yang paling kuat di alam semesta. Tapi magnet itu tidak bekerja untuk semua orang. Ia hanya aktif ketika seseorang benar-benar memahami cara mengarahkan pikirannya. Bukan hanya berpikir positif, tapi berpikir terarah, fokus, dan penuh emosi. Karena di balik setiap hasil besar, ada pikiran yang terus-menerus menariknya sebelum ia menjadi nyata. Bayangkan, otakmu seperti sebuah pemancar. Setiap pikiran yang kau kirimkan, setiap perasaan yang kau izinkan hidup di dalam dirimu menjadi sinyal. Dan semesta, dunia, orang-orang di sekitarmu, semua merespons sinyal itu. Jika sinyalmu adalah ketakutan, kau menarik situasi yang membuatmu takut. Jika sinyalmu adalah kekurangan, kau menarik lebih banyak kekurangan. Tapi ketika sinyalmu adalah keyakinan, kelimpahan, dan rasa pantas, kau menjadi magnet bagi peluang yang sebelumnya tak terlihat. Namun, kebanyakan orang tidak sadar bahwa mereka sedang memancarkan sinyal yang salah. Mereka bangun setiap pagi dengan pikiran yang sama, seperti kemarin. Aku lelah, aku tidak cukup baik, aku tidak punya waktu, aku tidak punya modal. Pikiran itu berputar seperti kaset rusak, tanpa disadari, menciptakan kenyataan yang sama setiap hari. Kau tahu rasanya, bukan? Ketika hidup terasa seperti lingkaran yang tak berujung. Kau mencoba melangkah, tapi bayanganmu sendiri menahanmu. Kau ingin berubah, tapi sesuatu di dalam dirimu terus menarikmu kembali ke titik yang sama. Itulah penjara paling kuat di dunia. Penjara yang dibangun oleh pikiranmu sendiri. Bukan tembok, bukan rantai, tapi keyakinan yang salah tentang siapa dirimu dan apa yang mungkin untukmu. Namun, di balik rasa lelah itu, ada satu momen kecil yang bisa mengubah segalanya, kesadaran. Ketika kau berhenti berlari dari rasa sakit dan mulai melihatnya. Saat kau berkata pada dirimu sendiri, "Cukup, aku ingin mengerti kenapa aku terus terjebak." Dan di titik itulah, percikan kecil itu muncul. Percikan kesadaran. Seolah ada cahaya kecil di dalam dirimu yang mulai menyala, mengatakan, "Kau bisa lebih dari ini." Mungkin saat ini kau berada di titik rendah. Tapi dengarkan baik-baik. Titik rendah bukan akhir. Itu adalah undangan. Undangan untuk bangkit, untuk menatap ke dalam pikiranmu dan berkata, "Aku yang memilih jalan ini." Karena di sanalah kekuatanmu sebenarnya. Pikiranmu bisa menjadi musuh terbesarmu atau sekutumu yang paling kuat. Semuanya tergantung pada siapa yang memegang kendali. Dan hari ini, kau akan belajar mengambil kembali kendali itu. Bayangkan sebuah cermin besar di depanmu. Di dalamnya, kau melihat wajahmu, tapi lihat lebih dalam. Di balik mata itu ada ribuan pikiran yang pernah kau percayai. Beberapa adalah luka, beberapa adalah ketakutan yang diwariskan. Tapi di balik semuanya, ada versi dirimu yang belum kau kenal. Versi yang mampu menarik kekayaan, ketenangan, dan keberhasilan
tanpa paksaan. Versi itu tidak jauh. Ia sudah ada di dalammu, hanya tertutup oleh kabut pikiran lama. Dan malam ini, atau kapanpun kau mendengar suara ini, aku ingin kau mulai membuka kabut itu dengan kesadaran, dengan keputusan kecil, dengan keberanian untuk berkata, "Aku siap berubah." Karena langkah pertama menuju kekayaan bukan tindakan, tapi keputusan. Keputusan untuk mengubah pikiranmu. Keputusan untuk berhenti hidup dari rasa takut dan mulai hidup dari keyakinan. Napoleon Hill menyebutnya definiteness of purpose, kejelasan tujuan. Tapi sebelum kau menulis tujuan itu, kau harus percaya dulu bahwa kau layak untuk mencapainya. Jadi tanyakan pada dirimu sekarang, apakah aku siap menjadi magnet bagi kekayaan? Apakah aku siap menerima lebih banyak dari hidup ini? Apakah aku siap berhenti melawan diriku sendiri? Kau tidak perlu menjawab dengan kata-kata. Biarkan tubuhmu merasakannya. Biarkan hatimu mengirimkan sinyal baru ke pikiran bawah sadarmu. Mulai hari ini, satu pikiran akan menjadi benih baru. Aku menarik kekayaan karena aku pantas menerimanya. Benih itu kecil, tapi jika kau siram setiap hari dengan keyakinan dan tindakan, ia akan tumbuh menjadi pohon besar, akar dari kehidupan baru. Dan sebelum kita melangkah ke bagian berikutnya, ingatlah, perubahan besar selalu dimulai dengan satu momen kesadaran kecil. Momen ketika kau berhenti hanya mendengarkan dunia luar dan mulai mendengarkan dirimu sendiri. Jika kau merasa kata-kata ini menyentuh sesuatu di dalam dirimu, jika ada suara kecil yang berkata, "Ya, ini aku," maka jangan biarkan percikan ini padam. Ketik suka dan tekan tombol subscribe sekarang, karena perjalananmu baru saja dimulai. Dan di bab berikutnya, kita akan membuka rahasia terbesar Napoleon Hill. Bagaimana pikiranmu bisa menjadi magnet yang benar-benar menarik kekayaan ke dalam hidupmu. Pernahkah kau berpikir, mengapa sebagian orang tampak menarik keberuntungan seperti magnet, sementara sebagian lainnya terus berjuang tanpa hasil? Apakah mereka lebih pintar, lebih berbakat, atau mungkin mereka memiliki sesuatu yang tak terlihat, kekuatan yang bekerja diam-diam di balik pikiran mereka? Inilah rahasia yang sering dilupakan. Kekayaan bukanlah hasil dari kerja keras semata. Kekayaan adalah hasil dari pola pikir yang terarah. Pikiran adalah sebab. Uang, peluang, dan kesuksesan hanyalah akibat. Napoleon Hill menemukan pola ini dari ratusan orang terkaya di dunia pada masanya. Ia mempelajari Andrew Carnegie, Henry Ford, Thomas Edison, dan menemukan satu kesamaan. Mereka semua tahu cara menggunakan pikiran mereka sebagai alat penciptaan. Mereka tidak hanya bekerja, mereka mengarahkan energi mental mereka. Setiap kali kau berpikir, kau mengirimkan getaran. Getaran itu keluar seperti gelombang tak terlihat, menyentuh pikiran orang lain, memengaruhi situasi, bahkan membuka jalan yang sebelumnya tertutup. Pikiran adalah kekuatan yang tidak bisa dilihat, tapi bisa dirasakan. Dan seperti magnet, ia menarik hal-hal yang selaras dengan frekuensinya. Bayangkan kau memegang magnet kecil. Jika kau mendekatkannya ke logam, ia akan tertarik. Tapi jika logamnya ditutup debu dan kotoran, magnet itu sulit bekerja. Begitu pula pikiranmu. Pikiran yang dipenuhi keraguan, ketakutan, dan pikiran negatif, kehilangan daya tariknya. Tapi saat kau membersihkannya, mengisinya dengan fokus dan keyakinan, daya magnetmu mulai aktif kembali. Kau mungkin bertanya, bagaimana caranya mengaktifkan daya magnet kekayaan itu? Jawabannya sederhana, tapi tidak mudah, dengan mengendalikan arah pikiranmu. Kebanyakan orang membiarkan pikirannya berjalan tanpa kendali, seperti ombak liar di laut. Mereka berpikir tentang kekhawatiran, tentang kekurangan, tentang apa yang tidak mereka miliki.
Lalu mereka heran mengapa hidup mereka penuh hal-hal itu. Tapi seseorang yang memahami hukum pikiran tahu bahwa pikiran adalah perintah. Apapun yang kau pikirkan dengan emosi yang kuat akan dicetak oleh pikiran bawah sadarmu menjadi kenyataan. Napoleon Hill menyebutnya auto-suggestion. Auto-suggestion adalah seni memberi perintah pada pikiran bawah sadar. Karena pikiran bawah sadar tidak tahu mana yang benar atau salah, ia hanya menerima. Ia seperti tanah yang subur. Jika kau menanam benih keberanian, ia tumbuh menjadi kekuatan. Tapi jika kau menanam benih ketakutan, ia juga tumbuh menjadi penghalangmu sendiri. Maka, langkah pertama adalah menjadi penjaga di pintu pikiranmu. Jangan biarkan pikiran negatif lewat tanpa izin. Setiap kali kau mendengar suara dalam dirimu berkata, "Aku tidak bisa," ubahlah menjadi, "Aku sedang belajar caranya." Setiap kali muncul, "Aku tidak punya uang," ubahlah menjadi, "Aku sedang menarik sumber daya yang aku butuhkan." Kedengarannya sederhana, tapi perubahan ini seperti mengubah arah kompas dalam hidupmu. Sedikit saja bergeser, dan dalam waktu beberapa minggu atau bulan, kau akan berada di tempat yang benar-benar berbeda. Lalu bagaimana agar auto-suggestion bekerja dengan maksimal? Hill menjelaskan bahwa pikiran bawah sadar hanya bereaksi terhadap emosi. Kata-kata tanpa emosi tidak punya kekuatan. Jadi, saat kau mengulang afirmasi, jangan sekadar mengucapkannya, rasakan. Bayangkan, hidupkan di dalam dirimu seolah itu sudah terjadi. Bayangkan pagi hari saat kau berdiri di depan cermin. Lihat dirimu dan katakan, "Aku menarik kekayaan. Aku menarik peluang. Aku pantas menerima kelimpahan." Tapi jangan sekadar berkata. Rasakan energi di balik kata-kata itu. Rasakan getaran tubuhmu saat kau mengucapkannya dengan keyakinan penuh. Karena di momen itu, kau sedang mengirimkan sinyal baru ke alam bawah sadarmu. Sinyal bahwa kau siap berubah. Satu hal penting yang harus kau pahami. Pikiran bawah sadar tidak bekerja seperti saklar lampu. Ia butuh pengulangan, butuh konsistensi. Karena selama bertahun-tahun, ia sudah terbiasa menerima pesan lama, pesan kekurangan, kegagalan, dan rasa takut. Sekarang tugasmu adalah menggantinya, perlahan tapi pasti. Dan semakin kau ulangi dengan keyakinan, semakin kuat daya magnetmu tumbuh. Kau akan mulai memperhatikan hal-hal yang dulu tak terlihat. Ide-ide baru, kesempatan kecil yang tiba-tiba muncul, pertemuan dengan orang yang tepat pada waktu yang tepat, itu bukan kebetulan, itu resonansi. Kau mulai bergetar di frekuensi baru, frekuensi kelimpahan. Namun, ingat ini, kekuatan pikiran bukan sekadar alat untuk menarik uang. Itu adalah alat untuk membangun kesadaran. Karena kekayaan sejati bukan tentang jumlah di rekening, tapi tentang kemampuanmu memilih pikiran yang menciptakan kedamaian, kebebasan, dan arah hidup. Dan disinilah banyak orang salah paham. Mereka ingin kekayaan tanpa mengubah pikirannya. Tapi Napoleon Hill mengingatkan, tidak ada kekayaan abadi tanpa pola pikir yang selaras dengannya. Artinya, kau tidak bisa menarik kekayaan dengan pikiran kekurangan. Kau tidak bisa menjadi magnet peluang jika di dalam dirimu masih ada keyakinan bahwa dunia tidak adil. Kau harus menjadi versi diri yang mampu menampung kekayaan itu dulu, di pikiran, di emosi, di tindakan. Bayangkan dirimu sebagai wadah. Semakin luas kesadaranmu, semakin besar kapasitasmu menampung kelimpahan. Tapi jika wadahmu kecil, dipenuhi keraguan dan rasa takut, maka seberapapun banyaknya peluang datang, semuanya akan tumpah keluar. Jadi, perbesar wadahmu, luaskan pikiranmu. Hentikan kata-kata "aku tidak bisa" dan mulai berkata, "Aku sedang membangun kekuatan untuk bisa." Karena kebenaran yang tak terbantahkan adalah ini,
Kekayaan bukan datang kepadamu. Kau yang menariknya. Dengan setiap pikiran, setiap keyakinan, setiap keputusan kecil yang kau buat hari ini. Dan jika kau mulai merasa getaran kecil dalam dirimu sekarang, getaran yang berkata, "Mungkin ini bisa berhasil untukku," itulah tanda bahwa daya magnetmu mulai bangkit. Tetaplah di sana, rasakan. Karena di blok berikutnya, kita akan masuk ke inti perubahan. Bagaimana melatih pikiranmu setiap hari agar magnet itu terus aktif, tanpa padam. Perubahan tidak terjadi karena satu momen inspirasi. Ia terjadi karena latihan, karena pengulangan, karena disiplin. Pikiranmu adalah otot, dan seperti otot manapun, ia hanya menjadi kuat jika dilatih setiap hari. Inilah bagian yang sering membuat orang menyerah. Mereka ingin hasil instan. Mereka ingin kekayaan datang dengan cepat, tanpa memahami bahwa prosesnya dimulai di dalam. Tapi Napoleon Hill mengajarkan tidak ada hasil luar biasa tanpa penguasaan pikiran. Dan penguasaan itu lahir dari disiplin mental. Disiplin bukan berarti keras pada diri sendiri. Disiplin berarti sadar. Sadar atas apa yang kau pikirkan. Sadar atas kata-kata yang keluar dari mulutmu. Sadar atas perasaan yang muncul setiap kali kau gagal atau menghadapi hambatan. Karena setiap momen kesadaran adalah momen kekuatan. Setiap kali kau menolak pikiran negatif, kau sedang memperkuat otot mentalmu. Setiap kali kau memilih keyakinan baru di tengah keraguan, kau sedang melatih magnet kekayaanmu. Dan semakin sering kau melakukannya, semakin kuat daya tarik itu bekerja. Tapi mari kita jujur, pikiran lama tidak akan pergi tanpa perlawanan. Saat kau mulai berpikir positif, suara lama akan datang. Kau hanya berpura-pura. Ini tidak akan berhasil. Itu adalah bayangan masa lalu yang menolak dilepaskan. Tapi dengarkan ini baik-baik. Bayangan tidak punya kekuatan di tempat yang penuh cahaya. Jadi, ketika pikiran lama datang, jangan lawan dengan kemarahan. Lihat dengan tenang. Katakan dalam hatimu, "Aku tidak lagi percaya padamu." Lalu gantilah dengan pikiran yang kau pilih sendiri. Karena setiap kali kau memilih pikiran baru, kau sedang menulis ulang program di pikiran bawah sadarmu. Bayangkan dirimu seperti seorang pemahat. Setiap kali kau mengganti pikiran negatif dengan yang positif, kau sedang memahat ulang bentuk kesadaranmu. Awalnya, hasilnya belum terlihat. Tapi perlahan, garis-garis baru terbentuk. Wajah baru dari dirimu mulai muncul. Wajah seseorang yang tenang, yakin, dan menarik kekayaan tanpa paksaan. Napoleon Hill menyebut proses ini sebagai mental reprogramming, dan ini bukan sekadar konsep. Ini latihan nyata. Jadi sekarang, aku ingin mengajakmu melakukan satu latihan sederhana, tapi sangat kuat. Ambil waktu sejenak, tutup matamu, tarik napas perlahan, rasakan udara masuk dan keluar. Lalu bayangkan sebuah layar di depan matamu. Di layar itu, lihat dirimu 1 tahun dari sekarang. Bukan dirimu yang sekarang, tapi versi terbaikmu. Versi yang sudah mengaktifkan daya magnet kekayaan. Lihat caramu berjalan, caramu tersenyum, caramu berbicara. Rasakan energi ketenangan dan keyakinan yang keluar dari tubuhmu. Lihat tempatmu bekerja. Lihat wajah orang-orang di sekitarmu yang menghargaimu. Rasakan rasa cukup, rasa berlimpah, rasa damai, karena kau tahu, kau telah menjadi magnet bagi kebaikan dan kekayaan. Sekarang, tanamkan gambaran itu di dalam hatimu. Katakan perlahan dalam pikiranmu, "Aku sedang menjadi versi terbaik diriku. Aku menarik kekayaan, peluang, dan kedamaian. Aku pantas untuk semua itu." Ulangi kalimat ini 3 kali. Biarkan setiap kata menembus pikiran bawah sadarmu. Biarkan getarannya tinggal di sana. Latihan sederhana ini, jika dilakukan setiap hari selama 3 menit, akan mengubah jalur pikiranmu.
Karena pikiran bawah sadar mencintai pengulangan. Ia tidak tahu mana yang nyata dan mana yang dibayangkan. Jadi, jika kau terus memberi gambar sukses, pada akhirnya ia akan menciptakan kenyataan yang sesuai dengan gambar itu. Tapi ingat, latihan ini bukan sekadar imajinasi. Kau harus memperkuatnya dengan tindakan nyata. Karena pikiran tanpa tindakan hanyalah mimpi, dan tindakan tanpa pikiran adalah kekacauan. Kombinasi keduanya menciptakan kekuatan. Jadi, buatlah rutinitas harianmu menjadi tempat pelatihan mental. Bangun di pagi hari dengan satu pikiran positif. Tulis 3 hal yang kau syukuri. Ucapkan afirmasi yang menegaskan siapa dirimu ingin menjadi. Lalu, selama hari berjalan, sadari ketika pikiran negatif muncul dan ubah arah fokusmu. Kau tidak bisa mengontrol dunia luar, tapi kau bisa mengontrol reaksi batinmu. Dan reaksi itulah yang membentuk vibrasi. Vibrasi itulah yang menarik pengalaman baru. Setiap kali kau gagal dan tetap tenang, kau sedang melatih magnetmu. Setiap kali kau merasa takut tapi tetap bergerak, kau sedang memperkuat daya tarikmu. Setiap kali kau bersyukur bahkan untuk hal kecil, frekuensi energimu naik. Dan pada titik tertentu, sesuatu akan bergeser. Kau akan mulai merasa, entah bagaimana, segalanya terasa lebih mudah. Peluang datang lebih cepat. Orang-orang lebih terbuka padamu. Ide-ide muncul di waktu yang tepat. Kau mulai melihat tanda-tanda kecil bahwa pikiranmu benar-benar bekerja seperti magnet. Itulah saat di mana disiplinmu mulai membuahkan hasil. Bukan karena keberuntungan, tapi karena konsistensi. Napoleon Hill berkata, "Pikiran yang terlatih adalah harta paling besar." Dan sekarang kau tahu mengapa. Karena pikiran yang terlatih tidak lagi bereaksi secara otomatis. Ia memilih. Ia sadar. Ia tahu apa yang ditariknya dan apa yang dilepaskannya. Jadi jangan menyerah di tengah jalan. Kau mungkin belum melihat hasilnya, tapi benih sudah tertanam. Kau hanya perlu terus menyiramnya dengan keyakinan dan tindakan kecil setiap hari. Dan ketika hari itu datang, hari di mana kau menyadari bahwa hidupmu berubah, kau akan tersenyum dan berkata, "Ternyata semua ini dimulai dari pikiran." Dalam blok terakhir, kita akan menyelami transformasi itu. Bagaimana rasanya menjadi seseorang yang sepenuhnya selaras dengan kekuatan pikirannya dan hidup dengan arah baru. Ada momen ketika semuanya terasa klik. Ketika apa yang dulu kau kejar, kini mulai datang menghampirimu. Ketika orang-orang memperhatikan sesuatu yang berbeda darimu, ketenangan, keyakinan, dan kejelasan arah. Mereka tidak tahu apa yang berubah, tapi kau tahu. Itu terjadi di dalam. Pikiranmu kini bekerja seperti magnet sejati. Kau tidak lagi memaksa hidup berjalan sesuai keinginanmu. Kau menariknya dengan kesadaran, dengan frekuensi baru, dengan keyakinan yang tenang. Napoleon Hill menulis bahwa kekayaan bukanlah hal yang datang tiba-tiba. Ia datang perlahan, dalam bentuk ide, kesempatan, atau intuisi kecil yang menuntun langkahmu ke arah yang tepat. Kau mulai memperhatikan hal-hal yang dulu kau anggap kebetulan, tapi kini kau tahu, itu bukan kebetulan. Itu adalah jawaban dari pikiran bawah sadarmu yang mulai berkolaborasi dengan tujuanmu. Sekarang, kau bukan lagi korban keadaan. Kau menjadi pencipta. Kau tidak lagi bangun dengan rasa berat di dada, tapi dengan rasa arah. Kau tahu kemana ingin pergi. Kau tahu apa yang harus dilakukan. Dan yang lebih penting, kau tahu siapa dirimu. Pikiranmu bukan lagi tempat yang berisik. Ia menjadi alat yang bekerja untukmu, bukan melawanmu. Pikiran bawah sadarmu kini seperti sekutu yang setia, mengatur detail kecil, membuka jalan, menarik situasi, dan orang yang sejalan dengan tujuanmu. Itulah titik transformasi sejati. Ketika kau tidak lagi harus berjuang keras
untuk membuktikan sesuatu karena energi keberlimpahan sudah menjadi bagian dari identitasmu. Kau tidak lagi bertanya, apakah aku akan berhasil? Kau tahu jawabannya. Tentu, karena aku sedang membangunnya setiap hari. Lihatlah kembali perjalananmu. Kau memulai dengan kebingungan, rasa takut, dan keputusasaan. Tapi sekarang ada cahaya di dalam pandanganmu. Kau mulai memahami hukum pikiran, bahwa semua dimulai dari dalam, bahwa dunia luar hanyalah cermin dari apa yang kau tanam di pikiranmu. Dan di titik ini, kau tidak hanya menarik kekayaan, kau menjadi sumbernya. Kau menjadi seseorang yang memberi inspirasi, yang membuat orang lain merasa, aku juga bisa. Karena setiap kali seseorang melihatmu, mereka merasakan energi itu. Energi orang yang telah mengambil kembali kendali atas pikirannya. Bayangkan pagi itu, kau bangun dengan rasa tenang. Pikiranmu jernih. Kau tahu hal-hal baik sedang menuju padamu. Kau tidak lagi dikuasai oleh ketakutan tentang uang, karena sekarang kau tahu, uang hanyalah salah satu bentuk energi. Dan energi itu selalu mengalir ke arah orang yang tahu bagaimana menyalurkannya dengan bijak. Kau duduk, menulis tujuanmu dengan jelas. Kau tahu kemana arahmu. Kau tidak butuh kepastian dari luar, karena kepastian itu sudah tumbuh di dalam dirimu. Setiap keputusanmu lahir dari kesadaran, bukan dari panik atau ketakutan. Dan karena itu, hasilnya mulai selaras. Begitulah cara kekuatan magnet pikiran bekerja. Kau tidak mengubah dunia. Kau mengubah dirimu, dan dunia menyesuaikan. Napoleon Hill pernah berkata, apapun yang bisa dibayangkan dan diyakini oleh pikiran, bisa dicapai. Sekarang kau paham maknanya, karena kau sudah merasakannya. Pikiranmu bukan sekadar ruang untuk berpikir. Ia adalah laboratorium penciptaan. Setiap ide yang kau rawat dengan keyakinan akan menemukan jalannya menjadi nyata. Dan inilah rahasia terakhir. Kekayaan sejati tidak diukur dari apa yang kau miliki, tapi dari siapa kau menjadi dalam proses mendapatkannya. Karena ketika pikiranmu telah berubah, bahkan jika semua yang kau miliki hilang, kau akan mampu menciptakannya kembali. Kau telah menjadi orang baru. Orang yang sadar, orang yang memahami bahwa kendali ada di dalam. Kini, tugasmu hanya satu, menjaga getaran itu. Menjaga kesadaranmu tetap hidup. Jangan biarkan dunia menarikmu kembali ke kebisingan lama. Jadikan setiap hari latihan kecil untuk tetap selaras dengan pikiran positifmu. Bangun pagi dengan rasa syukur. Fokus pada tujuanmu. Ulangi autosuggestionmu. Lihat dunia dengan rasa ingin tahu, bukan ketakutan. Karena ketika kau hidup di frekuensi kelimpahan, hidup akan terus memberikan bukti bahwa kau benar. Setiap senyum yang kau terima, setiap peluang yang muncul tiba-tiba, setiap kebetulan kecil, semuanya adalah refleksi dari pikiran yang telah diprogram ulang untuk menarik kebaikan. Kini, langkahmu lebih ringan. Beban yang dulu terasa menekan kini berubah menjadi dorongan. Kau berjalan dengan keyakinan tenang bahwa segala sesuatu sedang bergerak sesuai denganmu, bukan melawanku. Dan ketika kau melihat cermin, kau tidak lagi melihat seseorang yang ragu. Kau melihat seseorang yang berani. Seseorang yang telah menyalakan daya magnet kekayaannya. Seseorang yang tahu bahwa semua ini dimulai dari satu keputusan kecil. Keputusan untuk percaya. Napoleon Hill menulis buku, tapi kau menulis kisahmu sendiri. Kisah tentang seseorang yang berhenti hidup dalam ketakutan dan mulai hidup dalam kesadaran. Kisah tentang pikiran yang menjadi magnet dan hati yang menjadi kompas. Kisah tentang kebangkitanmu. Dan saat kau melangkah ke bab berikutnya dalam hidupmu, ingatlah, tidak ada akhir untuk proses ini. Pikiranmu adalah taman. Kau menanam, merawat, dan menuai selamanya. Jadi teruslah menanam pikiran
yang menguatkanmu. Teruslah memilih keyakinan yang membuatmu tumbuh. Dan setiap kali dunia meragukanmu, tersenyumlah. Karena hanya kau yang tahu seberapa kuat daya tarik di dalam dirimu. Inilah awal dari cara berpikirmu yang baru. Awal dari kehidupan yang selaras dengan hukum pikiran dan daya magnet keberlimpahan. Awal dari versi terbaikmu. Klik subscribe jika kata-kata ini membuatmu berpikir lebih dalam. Karena ini bukan akhir. Ini adalah awal dari cara berpikir baru.